Judulnya apa? Apa judulnya? Hantu Budak. Apa? Hantu Budak. Apa? Haji Bolot. Hantu Budak. Judulnya. Hantu Budak. Hantu Budak judulnya. Iya. Oke, penasaran nggak sama beritanya? Teman-teman di rumah aja. langsung panggil. Ya teman-teman di rumah penasaran nggak? Tuh kita lihat juga Kang Dadang sudah siap di samping stage. Kita langsung saja panggil yaitu narasumber kita Kang Dadang. Tepuk tangan untuk Kang Dadang. Tepuk tangan. Silakan Kang Dadang. Silakan. Aduh, mari silakan Kang Dadang. Oh my God. Kang Dadang setelah hadir di tengah-tengah kita, gimana kabarnya Kang Dadang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keker banget ya badannya Kang Dadang. Oh my God. Ya, walaupun lagi musim pandemi tetap harus berolahraga Kang ya. Iya. Iya, asalnya dari mana nih Kang Dadang? Caringin. Oh, Caringin City. Belakang pasar Induk. Belakang pasar asli orang sana Kang ya. Asli. Oke Kang Dadang dan teman-teman di rumah, jadi Kak Cupi juga sudah membaca review tentang ceritanya dari Kang Dadang, yaitu Kang Dadang nih bekerja di Cimahi, lalu awal cerita tuh Kang Dadang nih pulang dari kerjaan ya Kang Dadang ya, menuju ke rumah dan kondisinya lagi hujan juga, kebetulan hujan-hujanan Kang Dadang tuh. Oke nih, daripada Kak Cupi spoiler nih ya. Makasih Kak Eri. Yang teman-teman di rumah juga biar penasaran, kita tahan dulu ceritanya. Gembol juga penasaran teman-teman di rumah. Banget. Kita langsung saja persilahkan Kang Dadang untuk bercerita. Tapi sebelumnya Kang Dadang diminum dulu Kang Dadang, biar lebih rileks. Gembol bukain atau Gembol sama Gembol. Iya sama Kang Dadang aja dibukanya minum di sini sok. Ada Gembol. Ya sok minum Gembol dulu. pantas ya, semangatnya beda malam hari ini Gembol. Ada Kang Dadang, tenang Kang Dadang, biar rileks nih. Jadi Kang Dadang, kita cerita sedikit. Kang Dadang ini pulang kerja, kondisinya hujan. Terus juga ya pasti namanya pulang kerja capek mungkin ya. Jadi ada beberapa yang nampak di pandangan Kang Dadang. Kang Dadang sudah siap? Siap. Langsung aja. Kita langsung saja persilakan Kang Dadang bercerita. Silakan Kang Dadang. Jadi awalnya gini, saya pulang kerja malam, kerja siang sih. Kebetulan pulang kerja jam 9:30-an. 10. Kondisi saat itu emang lagi hujan gede banget. Oh my God. Jalan yang saya lewatin yang biasanya ke rumah kalau hujan gede gitu suka banjir. Oh gitu. Ya. Jadi ambil jalan pintas mungkin ya? Iya. Jadi saya inisiatif aja untuk nyari jalan alternatif. Jalan alternatif itu kebetulan jalannya jalan kecil ya. Iya. Cuma buat satu motor aja sih. Oh sempit ya? Cuma lewat situ kita harus lewatin dulu kuburan. Alah kuburan? Kuburan Iya. apa? Di tengah hujan lewat kuburan? Iya, jadi kuburannya itu kayak di tengah-tengah pemukiman gitu. Terus jalannya sempit, jadi sebelah kanan kuburan, sebelah kirinya emang sih itu tembok. Tembok besar sebelah kiri. Ya biasa saya lewat ke situ. Sebenarnya pernah ada pikiran hal-hal kayak gitu ya. Betul. Malahan saya lebih takut begal ya. Iya. Ke jalan-jalan sepi gitu. Saya lewat situ, ternyata emang kebenaran sama banjir. Oh gitu. Iya, cuma emang nggak terlalu gede kayak di jalan raya lah banjirnya. Saya lewat situ pelan-pelan sambil digas motor. Tapi sambil ditahan juga sih sama direm, soalnya takut mogok. Takut mogok ya, kondisi banjir. Nah pas kebetulan emang jalan kecil, pas belok kanan, pas belok kiri, dari kejauhan ke sono tuh sama lampu kelihatan kayak ada orang lagi nyender, badannya gede. Alah. Si rambutnya acak-acakan. Nyender gede rambutnya acak-acakan. Saya agak takut sih ya pertamanya. Cuma mau gimana lagi, soalnya nggak ada jalan lagi, cuma emang harus lurus aja ke situ. Pas saya deketin, ternyata cuma batang pohon. Ya mungkin batang pohon yang tumbang mungkin ya. Mungkin ya. Iya. Hanya ilusi dari. Iya, karena mungkin hanya spontanitas, karena mungkin saya juga lagi capek. Ya. Udah pas ngelewatin belok kanan terus langsung belok kiri lagi tuh. Si jalannya jalan kecil. Saya masih penasaran. Iya. Pas belok kiri, saya lihat dulu di spion.
nggak ada yang tadi. Yang tadi Kang Yang Dadang. Iya. dilihat gak ada. Ya, udah nggak ada. Tinggi besar itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Wow. Iya saya kirain kan itu pohon. Pas udah dari dekat kan emang pohon. Cuma pas udah kelewatin saya lihat dari spion. Kenapa nggak ada? Heeh. Ah, udahlah. Saya jalan terus. Emang si jalanan emang agak banjir. Pas di tengah-tengah perjalanan, pas udah belum ngelewatin makam sih, udah ngelewatin tembok besar, Ya. baru kanan kiri makam. Wow. Dan jalannya sangat sepi. Emang jarang yang lewat ya kalau misalkan. Gak ada kendaraan lain begitu? Enggak ada. Cuma saya sendiri aja sih. Serem atuh Nah, pas di situ motor agak berat. Oh gitu, motor Iya. mendadak berat ya? Motor berat. Saya lumayan agak takut ya. Iya. Saya inisiatif turun dulu bentar kata saya. Ya. Lihat ban. Ternyata kempes. Tapi dikit sih kempesnya. Ya. Tapi emang beratnya kayak kita yang lagi ngebonceng gitu. Ada seperti Iya. ada yang Iya, belakang iya. gitu ya. Seperti ada beban. Iya, betul. Tapi bukan beban pikiran ya. Berpikiran tuh, berpikiran. Jadi saya coba lihat ke spion. Siapa tahu ada kendaraan lain sih yang lewat. Iya. Pas lihat di spion dari jauh kira-kira sekitar jarak 30 meteran lah dari spion itu kelihatan yang tadi lagi berdiri. Di belakang Iya, yang di belakang saya. Tapi emang saya lihatnya sih dari spion aja. Saya nggak berani nengok. Tadi itu saya mulai panik. Udah mulai ya, hawanya udah mulai beda tuh. Iya, udah mulai agak takut sih. Saya langsung sempurna tas, saya nyalain motor, saya langsung gas sekencang-kencangnya. Kan si motor berat, Iya. nggak maju sama sekali, malah ngegerung gitu. Saya lupa masukin gigi ternyata. Iya kan saya motornya motor jadul, motor bebek sih. Oh, nggak maju. Iya. Taunya nggak di mana ya? Gimana? Lanjut. Iya udah ngelewatin makam. Nah udah ngelewatin makam jarak ke rumah cuma sekitar jarak 100 meter lah. dekat atau ya? Iya, udah nyampe rumah. Saya biasa buka jas hujan. Pas saya buka pintu, kedengar adik saya nangis. Adik saya nangis. Iya. Yang satu lagi ketawa-ketawa. Oh gitu. Iya kan saya aneh. Cuma yang nangis itu teriak-teriak, mah, iya si Dina kunaon gitu kan. Oh gitu. Ini kenapa? Iya. Yang itu ketawa-ketawa. Cuma saya liatin, oh ketawanya beda kata saya. Terus ada suara kayak gini. Kayak gitu suaranya. Nah di situ saya mulai, oh ini mah pasti kesurupan kata saya. Dari datang Kang dan Ya. langsung mengira bahwa itu kesurupan. Iya soalnya ya beda banget dari mulai mukanya, terus dari jalannya juga si kaki itu nggak napak full. Jadi agak gimana ya, kayak yang nggak bisa napak ke tanah gitu si kakinya. Nah di situ mulai didoain lah sama ya mama saya. Di situ Ya. ada mama, ada bapak, ada juga kakak ipar. Didoain. Tahu udah di situ sadar adik saya. Langsung lah ngobrol lagi. Dua-duanya itu Iya langsung. kembar. Ditanyalah sama adiknya, Dina tadi kamu kenapa? Iya. Kata adiknya, nggak tahu. Nah, tapi saya itu nggak dengar. Hah? Adiknya kan dua-duanya cewek nih, Dina sama Dini namanya. Kembar. Iya kembar. Oke. Iya. Kata adiknya, Dina tadi kunaon? Ya tadi kenapa? Ya. Nggak tahu, cuma tadi juga saya dengar waktu Dini bilang Dina istighfar. Oh. Kata tadi yang kemasukan. Nah pas lagi bilang gitu, tiba-tiba kayak ada yang apa sih bahasa Indonesia ngegabruk tuh? Ada apa? Kada ada yang gitu, tapi mukanya kayak di film Scream sambil nyekek. Nah udah dari situ nggak sadar. Oh gitu. Ya dari situ Nyekek nggak. naon, A? Leher, nyekek botol. Leher. Aneh aja nih orang nih. Leher. Gimana Kang Dadang? Ya, Gimana? Lanjut aja. Jangan iya. terganggu Nah, sama dia. udah di situlah, udah ngobrol lagi. Ya. Nah, saya mungkin karena saya sompral, saya itu ngomong gini. Ah, si Ganama tadi jurigna ngilu karena motor. Kata Kang Dadang. Kata saya. Iya. Saya karena gitu, kirain saya kan. Pas udah gitu,
masuk lagi. Hah? Nah, pas kedua itu adik saya nangis. Lagi, ya. Nangis, kirain saya ya bukan nangis karena kemasukan ya. Adik saya mulai nangis. Nangisnya itu nggak tahu kenapa saya juga jadi sedih. Jadi nangisnya itu kayak yang kesakitan, minta pulang, pengen pulang. Pulang kemana kata mama saya? Ini rumah Dinama di sini. Enggak, pengen pulang. Oh gitu. Cuma suaranya beda sih. Agak merintih, agak lirih mungkin ya, merintih. Agak merintih kesakitan. Udah dari situ cobain minta dulu air aja lah ke Pak Ustadz, minta air. Dari situ nunggu air datang. Di situ itu emang nggak terlalu ngamuk sih waktu kemasukannya. Cuma emang gitu nangis. Nah udah nangis berhenti. Tak udah berhenti, saya sebenarnya nggak takut kalau lihat yang kesurupan nangis atau ketawa biasa. Pas ngeluarin suara kunti, mungkin kurang lebihnya kayak gini ya. Nah kayak gitu lah. Kok mirip? Bener, emang serius. Suaranya. Emang serius. Ini Kang Dadang habis. Ya, emang, gimana? Emang saya. Ya. Emang ngeluarin suara kayak gitu. Pas yang kesurupan kedua, udah minta air ke Pak Ustadz. Udah diminum. Ya alhamdulillah sadar. Ya alhamdulillah. Udah ngobrol lagi. Mama, ya bapak, kakak ipar semua masih ada sih di situ. Pas dari situ kakak ipar saya inisiatif nyalain DVD. Iya. Nyalain DVD, cobain apa sih nyalain pakai kaset itu tilawah Quran, mungkin biar nggak terlalu horor mungkin ya. Iya. Pas lagi ya itu dinyalain, lagi ngaji Quran, adik saya terus liatin ke TV, adik saya sembari di play itu. Iya itu sambil di play, ya. Kedengar suara-suara ayat suci Al-Quran ya. Betul ya. Nah di situ adik saya sambil nunjuk ke TV, ih gandeng sana. Oh gitu. Gandeng. Pareman, kirain saya. Nah pareman saya teh, ini setengah naon saya teh. Udah nggak apa-apa lah. Nyalian aja biar enggak serem. Ya. Pas dari situ, maaf nih. Langsung ngomong kasar. Bentar, itu apa itu Anda itu? Lanjut Kang Dadang. Nah di situ adik saya langsung teriak, maaf ini kasar, bilang gini, gandeng. Oh gitu. Gandeng. Sambil ngamuk. Adik saya karena kepanasan. Iya nggak tahu ya, saya juga kepanasan mungkin. Adik saya dari situlah ngamuk, si kakinya ya nggak mau diem. Begitu. Si kakinya. Dari situ dipegang sama bapak saya, kakak ipar, sambil ya didoain lah sama ibu saya. Oh. Di situ, ini pegangin kata bapak saya. Ya. Soalnya emang ngamuk, saya pegangin, saya ditendang, lumayan sakit ya, ditendang perut. Ternyata nggak ngaruh sit up, ditendang nih perut. Udah gitu, ini pegang lagi. Saya langsung pegang kaki adik saya. Di situ saya mulai kaget. Ya. Saya, kenapa kaki adik saya jadi gede, banyak bulunya? Di situ saya mulai kaget. Padahal adik saya kan cewek. Iya. Dipegang kakinya. Iya, sama saya dipegang kakinya. Pas dilihat kaki bapak saya salah. Salah. Ya salah. Benar Kang. Yang dilihat kaki bapaknya. Iya. Kurang lebih seperti ini bukan? Iya. Iya. Ya lanjut Kang. Ya aneh gitu kan, BTC jadi kayak tukang beca kata saya. Iya. Dari situ udahlah kata bapak saya, udah sekarang mah panggil aja Ustadz ke sini. Ya. Oh gitu. Soalnya ya udah lumayan agak ekstrim. Ya. Soalnya udah ngamuk-ngamuk lah. Udah agak lama. Iya si adik saya udah ngamuk-ngamuk. Oh my god, serem banget. Ya panggil si Ustadz. Ustadznya ya Ustadznya dipanggil dulu ke rumah. Okay. Dan di situ ya mulailah didoain. Ya. Nah mulai didoain.
Pertama lemas adik saya, langsung berontak lagi. Iya. Doain terus, di situ berontak terus. Pak Ustadz juga mungkin merasa kesulitan mungkin ya. Iya, nggak tahu yang masuknya apa mungkin ya. Iya. Di situ ya Pak Ustadznya cuma bilang gini, kayaknya ini mah yang masuknya bukan satu, bahkan lebih dari. Iya lebih, ya emang bukan satu karena kan emang dari awal juga udah kesurupan sadar. Seperti itu ya Kak. Ini serem. Iya. Dari situ mungkin Pak Ustadz cuma bilang gini aja sih, setelah dia mungkin ngeluarin beberapa jin mungkin ya, dari tubuh adik saya. Udah untuk semua keluarga, paling yang bukan keluarga suruh keluar dulu aja. Ya. Kayaknya ini nggak tahu raja jin, nggak tahu apa ya, kurang ngerti lah. Untuk seluruh keluarga kita berdoa dulu aja. Semuanya aja ikut berdoa kata Pak Ustadz. Sambil berdoa, adik saya masih tetap ngamuk. Ustadz berdoa, Ustadznya udah berdoa, diem, adik saya jadi diem. Oh gitu? Diam aja. Tapi diam, matanya itu kosong. Matanya itu kosong. Jadi si hitamnya itu agak ke atas lah. Terus ditanya juga nggak ngejawab, kirain saya udah sadar. Udahlah, berdoa lanjutin. Nah, lagi berdoa si keluarga emang udah ya lah, kasihan mungkin ya, yang namanya kemasukan pasti capek. Pak Ustadz lagi berdoa, tiba-tiba dia ke kamar bilang gini. Siapa yang ke kamar? Pak Ustadz enggak, lihat ke kamar sambil ngomong gini, mau apa lagi kalian kesini? Kan kita kaget lah sebagai keluarga. Ngomong sama siapa Pak Ustadz? Saya nggak tahu ya. Tahu-tahu pas udah beres aja Pak Ustadznya nyerita. Pas Ustadz bilang gitu kan kita kaget, Pak Ustadz ngomong sama siapa kata saya. Pas lagi kita berdoa, ternyata jin-jin yang tadi yang udah dikeluarin sama Pak Ustadz semua pada balik lagi. Iya. Pada balik lagi. Mau pada apa lagi kalian kesini kata Pak Ustadz. Kalian udah saya usir. Si jinnya mungkin ngomong ke Pak Ustadz, oh Pak Ustadz mohon maaf, itu teman saya yang satu itu mah budak senang, nggak bisa dengar. Iya jadi pantesan aja pas terakhir diam, ternyata yang terakhir itu jin budak mungkin. Iya. Jadi Ustadz udah baca ayat kursi, baca apa, nggak mau keluar. Ya kan? Saya kirain saya apa sih raja jin mungkin ya, nggak mau keluar. Ternyata ya setelah itu malah ya keluarnya dijemput teman-temannya juga gitu. Mungkin kata si hantunya gini, la. Iya, nggak tahu juga mungkin ya. Nggak denger ya, mungkin saya kan taunya cuma di film-film aja tuh. Kayak di rel, dipanggil gagal-gagal kan, ketabrak ya katanya kayak gitulah. Setan budak ya kayak itu nggak tahu kan, adalah di filmnya juga. Ya mungkin ya dari situ ya alhamdulillah adik saya ya mulai sadar, dan alhamdulillah adik saya udah nggak budak sampai sekarang. Udah enggak ya, alhamdulillah sadar. Ya udah sadar. Udah alhamdulillah. Oh my god, menarik sekali ceritanya ya Kak Cupi. Menyeramkan banget nih. Oh my god. Di tengah Kang Dadang juga di tengah pulang kerja nih, kondisi badan capek Kang Dadangnya, di jalan juga sempat dikasih nampak beberapa kali, di rumah juga adiknya juga yang kembar juga kemasukan Kang Dadang ya. Kang Dadang sambil diminum Kang Dadang. Diminum dulu Biar agak relax sedikit. Gue sambil diminum. Gembol, Gembol nih posisi pulang kerja, pakai motor, banyak kempes, terus ketemu sama yang begitu. Gimana Gembol? Kalau si Gembol geus teu boga pikirannya, udah we bobo di ditu sudah mangku. Siap. Jadi ada ngarep-ngarep ada yang pick up gitu ya? Iya, ngarepin ada yang mangku si Gembol. Oke. Kak Jupi juga sendiri ngerasa serem Kang Dadang, jujur. Saya juga masih agak merinding, suka deg-degan. Kalau misalkannya emang adik saya kalau bahasa Sundanya itu lempeh Yuni sih.
Itu kejadiannya di tahun berapa Kang Dadang? 2013. Oh. Cuma setelah menikah adik saya jadi jarang sih. Cuma kemarin-kemarin berapa bulan ke belakang gitu lagi. Oh, ya, jadi lagi. sering ada gangguan sih. Semenjak kejadian 2013 ya, menuju ke sini tuh ada. Pas udah nikah juga, kadang suaminya malahan yang kadang sering mimpi di kontrakan, suka ada yang datang, suka tapi nggak budak ya? Enggak. Oke. Suka minta gini. Saya hayang anak maneh senah gitu. Adik saya lagi ngandung. Dulu lagi ngandung. Oh gitu. Lagi ngandung, dari situ sering kejadian pendarahan. Terus kalau misalkan ke kontrakan mama atau kakak nggak mau ditemenin. Ya kayak gitulah, dan sampai 2 adik saya kasihan juga sih anaknya meninggal sih. Oh gitu. Pas soalnya dari pendarahan si anaknya, ya nggak tahu juga lah, nggak tahu itu karena emang gangguan makhluk gaib, ya nggak tahu emang dari kesehatan atau apa, cuma emang adik saya emang sering gitu. Oh gitu Kang Dadang. Iya sering ada gangguan kayak gitu. Semenjak itu. Ya semenjak menikah ya pernah ada gangguan, tapi alhamdulillah sekarang udah enggak juga sih. Sekarang mah udah normal aja. Udah berjalan normal. Alhamdulillah ya Kang. Alhamdulillah sekarang adiknya Kang Dadang juga setelah normal kembali. Kita juga mendoakan Kang ya buat anaknya dari adiknya Kang Dadang juga. Semoga istiqomah ya di sana ya Kang Dadang ya. Oke Kang Dadang, terima kasih telah ikut berpartisipasi di Cerita Lesukar pada malam hari ini di episode 13. Tapi ini Kang Dadang, ada ritual nih. Iya. Ritualnya tuh kata-kata bijak. Dari itu tuh satu dulu, Gembol, bacakan. Oke, sudah lover yang udah rindu kata bijak dari Cigembol nih buat ceritanya dari Kang Dadang ini, hantu budak. Pesan dari Cigembolnya itu, hei hantu, jangan berani kemasukan. Apa? Ada yang bisikin Cigembol. Di sebelah mana? Di sebelah mana? Oh my god. Ada apa ini? Oh, ternyata kalian penasaran ya. Langsung jangan bikin orang nunggu dong. Iya, langsung aja pesan dari Cigembol yaitu, hei hantu, jangan beraninya keroyokan itu kemasukan atau bubaran pabrik. Neng liar, neng bingung. Ngaco, selalu sama Ci Ali ngaco, sama Kak Cupi ngaco Gembol selalu. Nih, boleh bener dari Kak Cupi. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Sekuat apapun kekuatan itu adalah kekuatan yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Oh my god, Kak Cupi udah ganteng, bijak, geningnya Kak Cupi teh. Sama Kang Dadang gantengan siapa? Gantengan, aduh ini. Udah skip oke? Skip aja. Lanjut aja, oke Kang Dadang sekali lagi kita mengucapkan terima kasih setelah berpartisipasi di Cerita Lesukar. Iya, makasih ya Kang. Iya, dan Gembol, gimana sih caranya untuk ikut berpartisipasi teman-teman di rumah seperti Kang Dadang memiliki kesempatan yang sama seperti Kang Dadang? Gimana Gembol caranya? Iya gampang banget Kak Cupi, buat yang studio lover yang lagi pantengin pengen kesini kayak Kang Dadang, kalian tinggal DM-in aja cerita horor kalian ke Instagramnya @studiofamilykaraoke. Ditunggu ya. Tuh gitu caranya Kang Dadang. Kita punya sedikit oleh-oleh nih untuk Kang Dadang. Iya. Diterima Kang Dadang pun. Terima kasih. Iya, Kang Dadang. Di dalamnya ada produk dari Open Ending. Ya, Open Ending seperti yang kita pakai ini. Iya. Jangan lupa dipakai dan ikut dipromosikan Kang ya. Oh iya. Oke, Kang kita foto dulu. Difoto dulu sambil foto dulu Kang ya. Sambil berdiri Kang. Sambil berdiri Kang. Oke, Kang Dadang sambil diliatin dong Kang. Gini aja. Gini aja Kang, maaf. Wih, mantap tuh langsung liatin produk Open Endingnya. Kita foto dulu ya tim. Oke, Kang Dadang. Terima kasih Kang Dadang ya telah berpartisipasi. Terima kasih ya Kang. Silakan di bawah Kang. Silakan Kang Dadang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kang Dadang. Gembol. Kita duduk dulu nih Gembol. Duduk dulu. Aduh. Duh Kang Eli bagi kasep nya episode ke episode. Aduh, siapa itu tadi? Kang Eri. Kang Eri ke kasep nya. Iya.